Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian, balik lagi setelah sekian lama kita vakum ya karena kesibukan masing-masing. Iya, Jadi iya, eh, alhamdulillah hari ini kumpul berdua 103% podcast. Kurang satu personil nih, Ustadz Yuda. iya, Ini betul. jadi Eee, Ustadz Iqbal, udah married, jadi udah merit. kita nggak tahu lihat ke depannya ya, Ya, mungkin kita untuk untuk di sekarang kita Discord belum udah belum bisa belum bisa ganggu nih. iya, Jadi ya insya nanti Allah entar kita lihat dulu dari sini kita akan buat video ya. akan aktif lagi dan seperti biasa kita nge-reaction yang lagi viral dan juga membantah syubhat-syubhat yang teman-teman dapatkan dari dunia digital ini ya, yang kian banyak dan kian sedikit yang mendibang ya. Kecuali Ustadz Yubaks, the one and only. Wah, udah ya, aneh aja udah lama nih nggak ngedibang-ngedibang orang, mungkin nanti Oke, hari ini kita interaktif mau lagi ngebahas kita. apa nih, San? Apa kemarin ya, tadi ya antum ngasih tentang bagaimana Islamofobia sendiri, ya. Oke. Udah banyak kan di barat khususnya, ya kita mau coba kita share screen dulu deh. Ya, Oke. Ini oke. masih hangat banget ya, baru banget ya. Di luar tuh kayaknya memang lagi panas banget, cuman di Indo belum terlalu ke-up gitu. Ya, ini memang udah banyak terjadi kan di barat sendiri, Mhm. Islamofobia sendiri udah Woi, sebelumnya aneh aneh baca berita hari ini, untuk ya, data tahun 2024 atau 2025 gitu ya, data terbaru pokoknya, itu mengatakan ada sekitar 6.000 kasus Islamofobia di Eropa dan itu meningkat berkali-kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya. Dan ini salah satu ya, kasus yang kita dapatin. ya, ya memang udah jelas di barat emang udah biangnya di sana udah kejadian banyak banget Islamofobia, diskriminasi terhadap muslim sendiri. Ya tentunya Islamofobia itu kan jadi banyak memang menjadi term atau istilah sendiri yang dianggap memotret kepada penindasan kepada kaum muslim sendiri, pelecehan, penghinaan dan segala macamnya ini banyak terjadi di barat karena mungkin dianggapnya ya karena mereka orang-orang muslim itu dianggap sebagai imigran, gelap dan segala macamnya yang masukin negara Eropa dan segala macamnya ya. Berbedanya ada sama sebenarnya kayak antisemitisme ya penggunaan istilah ini cuman bedanya antisemitisme itu untuk rasial, right? Arab itu padahal Arab juga bagian dari rasial dari Semit sendiri, cuman nggak digunain untuk orang-orang Arab, lebih ke fokusnya untuk Yahudi, kalau antisemitisme, kalau dari istilah itu. Namun kalau Islamofobia itu lebih kepada agama sendiri. Ya, Karena lo baik lo orang berkulit putih, Asia, Arab, Yahudi sendiri, kalau lo sebagai seorang muslim ya lo bagian dari seorang muslim, bagian dari agama ya. Jadi ini term ini, istilah ini ya banyak digunain dari orang-orang Kristen fundamentalis nasionalis di Eropa. Islamofobia itu banyak dilakuin, terjadi di kalangan mereka. Ya orang-orang kulit putih, ya khususnya yang Kristen nasionalis, fundamentalis disebutnya ya kan yang mengadopsi Judea Christian values di sana dan nilai-nilai Yahudi Kristen yang mereka itu mempercayai propaganda Yahudi tapi mengancam Islam dari situ ya kan. Mereka itu sering menyuarakan keselamatan terhadap negara ini, sekularitas ini prinsip dari demokratis, sekularis lah, apa nasionalis, fundamentalis dari mereka sendiri. Ini para nasionalis Kristen di Barat sering digunain dan para sekularis ateis juga banyak dari mereka, tapi banyak itu dari kalangan Kristen sendiri. Itu bisa lu buka dari ING atau Islamic Network Group di sana itu banyak dari kalangan Kristen fundamentalis nasionalis yang memang sering kena label Islamofobia ini yang sering membuat diskriminasi terhadap muslim sendiri. Cuman memang sekarang itu lebih konteksnya lebih luas lagi ke Hindutva, orang Hindu ekstremis, orang-orang etis, sekularis juga memang ada. Ya, cuman orang Yahudi tetap ada karena dari bagaimana konflik sekarang terjadi itu sendiri yang di Gaza sendiri tentunya mereka genosida melakukan genosida di sana ya. Namun
umum dari kalangan panelis, pluralis di barat itu semua mereka pada tahu Islamofobia itu banyak berakar dari nasionalisme orang Kristen barat di sana, ya. Wow, Itu menarik. mereka orang-orang yang para penganut rasisme, ya, diskriminasi ras, ya. Banyak mereka itu bukan menyerang ke Islam doang sebenarnya karena mereka punya sifat nasionalis, ya patriotis kepada negara mereka, negara-negara mereka contohnya kayak di UK ya Tommy Robinson, Paul Golding, ini semua dari partai-partai, mmm, nasionalis mereka, patriotik mereka, partai-partai barat, ya buruh di sana ya kan. Ini semua masuk dari bagian sekularitas politik mereka, masuk ke pergerakan politik mereka. Jadi udah jelas kebanyakan dari Kristen nasionalisme, itu lebih buruk daripada ISIS, lebih buruk dari semua organisasi teroris yang mengatasnamakan Islam di dunia. Orang-orang Kristen barat fundamentalis, nasionalis itu lebih buruk. Karena mereka itu modelannya kayak New Crusader atau, Crusader perang salib apa sih, Kristen, fundamentalis, Crusader itu yang ya dulunya kan disebutnya Crusader kan, tapi Tapi sekarang sorry sorry Crusader. motong, Ustaz. Ini yang Heeh, fundamentalis-fundamentalis kayak begini tuh pengennya ya kalau Islam kan ada peneriakan tentang khilafah kan biasanya diasosiasikan right, dengan mendirikan negara berbasis agama teologis gitu. Nah, kalau dari iya. fundamentalis Kristen itu lebih ke sekularis atau memang teokrasi Iya juga? sekularis. Jadi gini kan makanya Anam bilang New Crusader, sekularis. Jadi kalau Mmm, Crusader itu tentunya masuknya ke bagaimana penegakan negara-negara Kristen. Kalau mereka itu prinsipnya sekuler tapi pengennya orang-orang Kristen berkulit putih. Jadi kurang lebih sama kayak fasisme, makanya disebutnya kan fasis. Nazis lah, mereka kan suka banget sama nasis, apa nih, nazisme. Hitler itu pedoman mereka, panutan mereka Hitler. Ya tentunya kalau kita balik ke sejarah sendiri ya tentunya bagaimana orang-orang Kristen di Eropa ya di abad pertengahan, di abad ke-8 sendiri mereka itu dalam sejarah udah jelas bagaimana Crusader itu mukul-mukulin orang, pada dasarnya itu orang-orang pada takut kan, maksudnya peperangan terjadi, kelaparan di mana-mana karena di bawah kepemimpinan Kristen perang pecah di mana-mana. Di Spanyol dulu orang-orang Yahudi nggak menciptain hal-hal seperti itu, ya orang-orang Muslim itu nggak seperti itu, mereka melakukan ekspansi, cuman bedanya ekspansinya berbeda dengan orang Kristen yang memaksa untuk pindah ke agama mereka atau enggak diusir atau bahkan dibunuh, dipancung. Lihat Inkuisisi Spanyol khususnya, itu pernah terjadi orang-orang Yahudi itu pindah ke Muslim, diusir-usirin, orang-orang Muslim itu menerima orang-orang Yahudi. Makanya kalau dikatakan orang-orang Yahudi itu takut sama orang Kristen, iya jelas mereka itu takut karena kekejaman orang-orang Kristen, kekejian orang-orang Kristen pada saat itu. Dan sekarang bangkit lagi jiwa mereka, cuman bedanya menggunakan prinsip sekularis itu tadi. Berbeda dengan bagaimana dulu yang tentunya memandang oke, semuanya ekumenisme kan disebutnya, bagaimana utinitas dari semua pergerakan kekristenan, ya Trinitarian oke semuanya, oke ya dari oke situ. oke. Jadi, eee Coba kita play dulu nih. Ya, tuh oke. mau nambahin apa? Jadi dari sepanjang jelasan Ustadz, Yubaks tadi ya, bahwa, memang gerakan-gerakan Islamofobia yang semakin mengembara ini dengan semua latar belakangnya itu telah melahirkan kasus-kasus yang cukup ekstrim untuk, saudara-saudara kita, terutama yang berada di negara-negara sekuler. Dan salah satu contoh kasus yang baru aja terjadi dan sedang hangat diperbincangkan itu, yaitu serangan Islamofobia di Masjid Nur Al-Islam di Brooklyn. Bro, Coba gimana nih, Sat? Videonya, Sat? ini di Kensington, ini di US ya. US. Oke. Tapi lu US sama Amerika tuh sama sih, sama-sama, maksudnya kan mereka ya tentunya bagian dari negara-negara barat. Aduh, Come here and protest Oke. right after is Masjid Nur Al Islam. How many 9-year-olds do they have in here? Stop fucking the children. Why did Muhammad suck so much dirt? Fuck Muhammad. Stop raping 9-year-olds. How old was Isha? This is where the children come in.
They actually have a separate entrance for women over here. We're coming here right afterwards. Got the women entrance and donate generously for masjid so they can send your money to Hezbollah. Come here and protest. Oke. Ya, Agak mainstream sih sebenarnya, kata-katanya itu lebih ke copy paste aja saat kayak Islamofobia iya. yang lain ya. Coba nih kita bikin aja. Ya, mungkin itu bahasan kali ini. Mau masih dilihat nggak? Nggak usah ya. Langsung kita masuk diskusi. Langsung aja sih. Ya udah, maksudnya kan tadi dia itu ngebahas apa sih tentang bagaimana Aisyah sendiri. Aduh, ini narasinya udah jelas. Ini udah widespread, udah luas di kalangan orang-orang sekularis Kristen, nasionalis lebih banyak ya. Orang-orang Kristen itu banyak buat narasi seperti ini karena ini padahal argumennya sangat buruk, sangat lemah sekali. Nggak tahu kenapa mereka itu menyebut itu berkali-kali sampai saya bosan mendengarnya. Ya tentang bagaimana umur Aisyah. Ya mereka itu pasti yang diserang itu bukan ketuhanan teologi keislaman, mereka itu menyerangnya Muhammad SAW. Semuanya di bagian-bagian Muhammad ini selalu diserang nih. Ya bagaimana sejarahnya sendiri dan segala macamnya. Ya tentang bagaimana Aisyah sendiri ya maksudnya lu udah jelas ya sebagai seorang muslim itu meskipun lu nggak menerima narasi hadis yang mengatakan Aisyah itu umur 6 tahun pada saat itu engage dan 9 tahun pada saat konsum dan segala macamnya pada saat menikah, ya kalau lu nggak nerima narasi ini, lu itu nggak bakal murtad keluar dari Islam, ya. Nah itu jadi sangat lemah kan argumennya. Maksudnya itu kan nggak ngaruh ke faktor teologis, nggak masuk ke akidah, ya. Pada dasarnya kan karena itu statement Aisyah sendiri yang mengatakan seperti itu, bukan dari Muhammad. Itu narasinya dari Aisyah sendiri yang mengabarkan seperti itu. Ya dan udah jelas di Bukhari, di Bukhari yang lain, narasi lain dikatakan bahwa Aisyah sendiri udah masuk umur pubertas dan ketika kita ngomongin umur seperti ini udah jelas ketika lu mengatakan itu suatu bentuk pedofilia, suatu bentuk penyimpangan seksual dan segala macamnya yang mana enggak karena terjadi 1400 tahun yang lalu dan itu disebutnya fallacy of presentism atau the anachronical fallacy. Ini anakronisme, permasalahan anakronisme, jadi sesuatu ketidaksesuaian kronologis, ya ketidakcocokan dengan zaman pada saat itu. Jadi lu membuat suatu narasi sekarang, di masa sekarang, di present time, maka disebutnya presentisme, dan lu menggunakan kriteria masa sekarang untuk penjelasan yang terjadi di masa lampau. Ini jatuh hal yang aneh jadinya. Kalau kita udah lihat semua age of consent, semua umur-umur usia konsensual di seluruh dunia sendiri, negara-negara di barat itu 200 tahun yang lalu itu udah jelas itu lu bisa menikah umur 12, umur 13 tahun. Ya, itu tahun 1880. Ini dipublish dari Child History, udah jelas ini dari bagian Youth History, ini dari bukti primernya dari 1880 itu umur 12 sampai umur 13 tahun itu konsensual di seluruh benua di barat. Itu konsensualnya segitu, ada yang umur 10, ada umur 7 di bagian salah satu perkotaan di wilayah lainnya di Amerika. Namun konsensusnya di barat itu ngambil statistiknya konsensus itu sekitar 12 sampai 13 untuk consensual age. Right? Itu 1200 tahun lalunya itu ada Muhammad di sana. Right? Muhammad itu 1200 tahun yang lalunya sebelum daripada konsensual di negara-negara barat di tahun 1880. Ini suatu bukti primer yang lo punya tentang umur konsensual. Lagi juga ya mungkin itu kebiasaan mereka. Jadi narasi Islamofobia itu dibalutnya dengan kebencian terhadap Muhammad. Jadi kan maksudnya kan argumennya itu sendiri ya gimana ya? Kan udah jelas itu lemah, sangat lemah. Mereka gunain gak ada sama sekali kaitannya ya dengan teologis keislaman, kepalsuan agama Islam pada dasarnya itu nggak ada sama sekali. Ya kan, Tat? Ya, Antum gimana, Tat, ngerespon? karena begini Tat ya. Kalau kita mau menyerang teologinya dari segi Islam, teologi Islam itu nggak bisa, nggak ada yang bisa membantah itu. Karena dalil-dalil teologi yang paling kuat ya Islam gitu.
Nggak bisa dikalahin. Gimana cara mengalahin konsep ketuhanan dalam Islam itu nggak bisa gitu. Mau secanggih apapun argumentasi lo, mau lo pakai misalnya analogi dengan AI dan lain-lain, Islam tuh punya konsep ketuhanan yang jauh lebih luas daripada itu. Bahkan seluas sampai tidak bisa disentuh dengan nalarnya manusia. Kan sederhananya begitu. Sehingga senantiasa orang-orang itu selalu mencari ke arah yang lebih bersifat humanis moral, yang kalau udah ngomongin moral itu manusia melekat pada moral. So, kalau mau mencari celah di situ pasti ketemu aja celahnya karena manusia kan gitu ya sebagai objek dan pelakunya dari moralitas itu sendiri. Dan Islam itu menjadi agama yang paling rentan dalam serangan moral. Kenapa? Karena di antara sekian banyak agama, dalil-dalil yang paling banyak itu adalah dalam keislaman. Al-Quran memang cuma 6.236 ayat gitu. Tapi dalam hadis itu banyak banget kan. Dan pembahasan-pembahasan masalah moralitas itu lebih banyak disandarkan kepada hadis. Kan begitu ya. Yang Yap. which is eh ya hadis pun sebagai sumber hukum yang sekunder, primer tapi nomor dua gitu sesudah Al-Quran gitu ya. Nah Al-Quran itu nggak bisa dikalahin, baliknya ke moral dan itu diambilnya dari hadis. Yang mana itu lagi-lagi kata antum di awal itu bukan masalah akidah, bukan masalah yang cukup penting untuk kita diskusikan, tapi karena kebencian yang mengakar, karena nggak bisa mengalahkan argumentasi, pakainya emosional, sensasional, balik-baliknya ke arah yang sebelah situ. Nah kalau kita mau ngomongin moral, oke, ayo fair kita ngomongin moral secara objektif. Tunjukin aja satu dalil kesalahan. Terserah mau pakai argumentasi moral dari mana aja, dari sekulerisme atau dari kitab suci agama masing-masing yang mengatakan pedofilia itu nggak boleh. Misalnya gitu. Yap. Kasih satu dalil aja gitu. Nanti kita argumentasikan itu bagaimana pedofilia itu adalah konstruksi budaya, sosial budaya belakangan. Bagaimana orang-orang zaman dulu banyak negara-negara peradaban yang bahkan melegalkan itu gitu dalam arti ya itu biasa aja sebagai sesuatu yang sifatnya moral dan itu kompasnya itu ya nggak bisa dipatok dalam satu zaman gitu. Hari ini kita ngebahas pedofilia nggak boleh, ribuan tahun belakangan boleh. Itu satu hal yang biasa gitu. Dan gini Sat, kalau kita mau ngomongin moral secara objektif, ini tahun berapa? 2025. Di tahun 25 ya. 2025 bulan Januari, Presiden Amerika Donald Trump itu untuk pertama kalinya menegaskan bahwa gender cuma ada dua, laki-laki dan perempuan. Bayangin, masih bingung masalah gender ada dua gitu, laki-laki dan perempuan. Baru ditegasin 1 bulan yang lalu, 2025 baru nyadar bahwa ada gender cuman ada dua gender, laki-laki dan perempuan. Kenapa nggak dari dulu gitu? Kenapa kemarin-kemarin bingung? Kenapa tahun 1900-an ke atas itu baru muncul percakapan tentang diskriminasi gender, gender itu ada banyak, harus toleransi dan lain-lain, isu-isu hak-hak hidup, komunitas bla bla bla. Kenapa baru diributkan beberapa tahun belakangan dan baru diselesaikan 2025 ini gitu? Karena itu moral dan moralnya sekulerisme itu nggak ada pacuannya, tergantung aja. Kalau presidennya pro sama komunitas tersebut ya bisa aja gender sampai 100 juga nggak apa-apa. Kalau presidennya lagi ada agenda tertentu cuma dua aja ya nggak apa-apa juga. Dalam arti ya itu moral gitu. Dan kalau lu mau bicara moral, argumentasikan itu secara objektif dan nggak bisa, susah ngomongin moral secara objektif tuh susah. Ada keterikatan budaya, ada keterikatan sosial, ada keterikatan waktu, zaman, peradaban yang semuanya itu harus lu compare dan menjadi variabel dalam argumentasi lu. Itu kalau mau ngomongin moral. So, kalau mau ngomongin yang lebih objektif, jelekkanlah Islam dalam ranah teologis kalau bisa. Mungkin itu, Zat. Iya, jadi poinnya betul. Jadi tentang terkait moral sendiri ya tentunya mereka itu nggak bisa membuktikan secara objektif sendiri tentunya karena membutuhkan ontologi untuk penjelasan moralitas itu sendiri tentang apa itu baik dan buruk dan penjelasan dan segala macamnya. Tentunya itu masuk dalam ranah konstruksi dalam epistemologi tentang moralitas itu sendiri. Makanya kalau di dalam perdebatan di philosophy of religion dalam filsafat agama sendiri udah jelas orang-orang yang beragama itu saling berargumen satu sama lain terhadap moralitas, namun etisme itu nggak bisa masuk ke perdebatan di dalamnya. Jadi kebanyakan makanya Islamofobia yang menyerang tentang moralitas keislaman itu
udah jelas ini bagian dari orang-orang Kristen, bukan bagian dari orang-orang etis. Karena percuma mereka itu nggak punya standar untuk menentukan suatu kebaikan, apa itu kebaikan dan kejahatan sendiri, tentang keburukan itu seperti apa dan segala macamnya. Jadi bagian untuk hal ini tentunya etisme dari sekularisme dan segala macam itu nggak bisa membuktikan hal itu secara objektif salah. Masalahnya orang-orang Kristen juga mereka harus bisa membuktikan bahwa hal itu secara objektif itu salah, karena pada Ya, dasarnya Bible mereka sendiri nggak mengatakan menikah di bawah umur 9 tahun ataupun di umur 9 tahun itu salah secara objektif. Nggak ada dalam statement mereka, nggak ada, Tuhan mereka itu nggak bilang seperti itu. Jadi, apakah ini bisa dibuktikan secara objektif? Ya bisa. Ya, karena Tuhan mereka nggak berkata demikian. Faktanya kalau kita lihat dalam tradisi Yahudi udah jelas bagaimana orang-orang Yahudi itu menganggap, oke, Rebeka kita lihat, ya Ribka, ya dalam tradisi Yahudi tentunya dalam perjanjian lama sendiri, dalam Torah, tradisi besar, dalam kitab Kejadian sendiri udah jelas bagaimana, Ribka itu menikah dengan Ishak itu udah jelas umur 3 tahun. ya. Dan Ya, itu ini penafsiran komentarnya yang dari paling para kuat ya. rabai. Penafsiran yang paling kuat. Yes, dari para rabai, mereka itu gunain kalkulasi dari situ. Memang nggak disebutin umurnya berapa, namun karena ada kalkulasi dari situ tentang bagaimana Abraham genggang dengan, Sarah menikah dan segala macamnya, dan lahirnya Ishak dan segala macamnya. Itu udah bisa disimpulin dari situ, rabai mengambil simpulan dari situ. Moses Maimonides mengambil kesimpulan yang sama, ini tentunya rabai besar, ya bijak dalam Yahudi, rabai bijak dalam Yahudi kan disebutnya, Sage, ya. Ini semua hampir-hampir semua dari tradisi ortodoksi Yahudi, mereka itu menganggap yang hal ini sebagai suatu hal yang moral untuk menikah di bawah umur, ya, tentang bagaimana umur Aisyah sendiri kalau dibandingkan tentunya itu nggak bisa dibuktikan secara objektif. Terus kita lihat dalam tradisi kekristenan, kita bisa lihat itu sendiri, Thomas Aquinas ini dari klaim kekristenan Trinitarian, ya, itu dalam suplemen Theologica, Summa Theologicanya itu dia mengatakan fatwanya sendiri bahwa kalau itu konsensual berhubungan itu di umur 7 tahun itu nggak apa-apa. Ya, ini di Kristenan Trinitarian itu pada tahu semua, right? Ortodoksi itu sangat menghargai, meskipun memang perkataannya itu ada, berbeda, terkait bagaimana ada kesimpulan yang membawa ke neraka dan segala macamnya itu, salah secara teologis bagi orang-orang ortodoksi kekristenan East, Ortodoks Timur. Cuman ini dihargai dalam tradisi skolastik kekristenan Trinitarian, yaitu imam besarnya katakanlah, ya. Ya udah ini dalam Katolik udah jelas karena ini imam mereka, udah dalam Protestan, kesimpulan setelahnya udah banyak juga yang mengambil kesimpulan yang sama dengan, Thomas Aquinas, maksudnya kontribusinya itu dihargai dari situ, ini dianggap imam yang sangat dihormati lah istilahnya dalam tradisi kekristenan Trinitarian sendiri. Jadi kalau lu mau mengecam Islam karena mengatakan bahwa oke, gak ada masalah untuk menikah bagi, wanita atau pria yang umurnya di atas age dari maturity, apa sih, kedewasaan, pubertas dan segala macamnya. Karena suatu hal yang penandaan dalam Islam itu lo itu bisa menjadi dewasa itu tandanya dengan pubertas ini kita bisa ngelihat dari beragam jurnal itu bisa disimpulkan dari anak laki-laki itu sekitar umur 12, 13, 14 dan perempuan itu umur 9 sampai 12 itu udah masuk ke umur pubertas, ya. Karena dulu terjadi di bagaimana di Arab sendiri, di wilayah yang mana suhunya itu tinggi, hangat, ada banyak, salah satunya dari peer review dari National Institute of Health, itu udah jelas dia bilang itu bagaimana suatu wilayah lingkungan yang suhu tubuhnya tinggi itu meningkatkan bagaimana metabolisme tubuh itu lebih, menyimpulkan penuaan lebih cepat dari situ. Ketika lu tinggal di wilayah yang lebih tinggi suhunya, itu membuat suhu tubuh lu ikut jadi tinggi gitu. Jadi hal itu membuat metabolisme tubuh lu jadi lebih, eee, me memiliki penuaan dini, memiliki terlihat lu lebih dewasa dan segala macamnya. Makanya kalau lihat kita orang-orang Arab, orang itu udah jelas mukanya tua-tua banget ya kan. Ya, jadi tentang bagaimana Islam sendiri memandang udah jelas Muhammad SAW itu menikahi Aisyah pada pubertas setelahnya, bahkan setelah jauhnya. Setelah pubertas itu dia baru, ikut dengan Muhammad. Karena dalam, hadis Bukhari itu dijelasin bagaimana setelah itu baru Muhammad datang, setelah dia menyentuh pubertas, baru Muhammad itu datang, setelahnya.
Ya jadi sebelumnya itu dia udah pubertas dulu baru terjadi ya pernikahan dengan Muhammad SAW. Ya jadi udah jelas bagaimana fisiologi, biologi itu mental, tentunya spiritual, bahkan finansial dalam beberapa aspek itu udah jelas ya tentunya kalau di dalam orang-orang dulu ya maksudnya kan karena mereka kemampuan finansialnya berbeda dengan sekarang ya harus disesuaikan dengan zaman sendiri ya udah pada dasarnya syarat-syarat Islam ya tentang bagaimana untuk syarat lo untuk berhubungan itu udah jelas dari masalah faktor fisiologi, mental, spiritual, ya finansial dalam beberapa aspek nggak harus lu harus punya rumah baru lu menikah itu bullshit ya. Jadi kalau di negara Mas sekarang kan begitu maksudnya di zaman ketiga sekarang ya. Tentunya lu mendapat persetujuan konsensual dari orang yang lu nikahi itu ya, dari keluarganya, right, dari orang tuanya itu, dari walinya itu udah jelas. Dari situ biar nggak ada kerugian dari semua pihak, right. Terus para ulama itu udah bilang sendiri bahwa lo itu harus mengkategorisasikan atau sinkronisasikan adat atau tradisi setempat lo. Misalkan lo itu tinggal di Indonesia, ya lo harus mengikuti aturan di Indonesia, umur berapa yang menikah. Karena pada saat itu Muhammad SAW itu tinggal di mana orang-orang tradisi di sana itu menikah sangat muda, yang mana musuh-musuhnya nggak ada yang mengecam ketika dia itu menikah sangat muda, yang jadi ironinya di situ. Karena lu sekarang menganggap bahwa, "Oh my God, orang-orang Kristen tuh lihat dah, ih orang-orang Kristen itu nggak ada yang menikah muda-muda." Padahal Kristen dulu itu nggak ada yang mengutuk Muhammad karena pernikahannya dengan Aisyah. Sekarang itu baru bangkit-bangkit sih kan. Ya pada dasarnya kalau lu coba aja kita gunain logik ya, kalau mereka itu sangat menghargai logika, ya pada dasarnya ketika lo tinggal di Brazil misalkan ya kan, lo itu bisa menikah umur 14 tahun relatifnya ya, lo bisa berhubungan dan di Inggris itu 16 tahun, di Amerika itu 18, beberapa ada yang masih 16, 14 dan segala macam. Nah, ketika kalau lo membatasi diri lo 18 tahun, yang mana orang-orang Kristen sekarang yang sering banget membawa narasi seperti ini bahwa pernikahan di bawah umur itu pedofilia, terus kenapa misalkan lu katakanlah ya ada orang-orang Brazil itu yang menikah dengan umur 14 tahun, seorang wanita umur 14 tahun dan dia itu umur 30 tahun. Karena itu suatu hal yang konsensual karena udah masuk dari age of consensual dari negara itu sendiri dan ketika dia bawa pacarnya itu yang 14 tahun ke England, dia itu bakal jadi pedofilia karena di bawah umur. Renggang dari jarak dari 30 tahun ke 14 tahun itu bukan hasil dari pendekatan pedofilia. Karena kenapa? Karena lu pada dasarnya semua itu tahu, lu melihat bagaimana pria dan wanita itu bukan didasarkan dari umur, tapi penampilan, dari look, dari bagaimana bentuk fisiologi dan biologi sendiri. Karena kalau lu sebagai wanita dan lo menolak orang yang lebih tua dari lo bisa menghargai hal itu. Maksudnya lu bisa menolaknya ya dengan cara lu bisa bilang bahwa lu itu nggak menerima orang yang lebih tua ya karena lo itu nggak suka jadi telofilia kan disebutnya telofilia yang menyukai orang dewasa. Kalau lu nggak mau menerima hal itu nggak apa-apa fine. Tapi kalau lu sebagai pria yang mana lu itu menerima ya wanita yang di bawah umur lu dan wanita itu juga menerima lo yang lebih tua dari lo, ya udah ini sama-sama konsensual maka disebutnya age of consensual. Gap hubungan itu nggak ada relasinya dengan age of consensual. Konsensual satu sama lainnya setuju dari pasangan itu. Jadi percuma kalau lu mengatakan itu pedofilia padahal sama-sama konsensual, itu hal yang salah karena itu bukan suatu bentuk pedofilia. Pedofilia sendiri ya tentunya bagaimana lu ketertarikan terhadap orang yang jauh di bawah anak-anak itu sendiri. Ada banyak term-term atau istilah-istilah yang digunain, ada yang namanya hebefilia, misalkan untuk umur yang 9 sampai umur 14 itu menikah ya, atau berhubungan dengan lebih tua dan segala macam. Nah, itu ada membedakan dari situ. Pedofilia itu lebih kecil, ya tentunya ini penggunaan yang luas itu pedofilia untuk orang-orang yang di bawah 18 tahun itu salah. Kalau menggunakan pendekatan sekular, pendekatan orang-orang di barat sendiri ya tentunya lu bakal problematik. Misalkan lu punya tadi gue bilang dari umur 14 tahun, kalau lu ke Inggris 16 tahun, kalau lu ke Amerika 18 tahun, lu bakal di dua negara bagian yang lain lu bakal jadi pedofilia. Tapi kalau lu di Brazil pada saat itu ya udah lu bakal jadi seorang telofilia karena pada dasarnya itu lu menyukai orang yang lebih dewasa. Jadi age atau konsensual itu dibedakan dari sini tentang bagaimana ya, lo itu bisa menikah dengan seseorang yang lebih tua atau lebih muda karena konsensual di sini satu sama lainnya suka itu nggak ada masalah dan itu bukan masuk ke ranah
pedofili ya, karena itu bagian pedofili itu sendiri ya tentunya lu itu ketertarikan yang mana itu nggak ada konsensual satu sama lain ya, yang hukum itu nggak konsen, ya dan satu sama lain yang nggak konsen. Ya kalau kita hukum konsen dan satu sama lain konsen gimana lu mau bilang itu sebagai pedofili ya? Ya, jadi nggak bisa dibilang seperti itu. Mungkin itu Iya, antum sendiri ya. tapi gini Sat, kalau kalau dari sudut pandangan ini ya tambahannya dari ngelihat video yang viral itu tadi yang kita tampilin tadi, saya ngerasa orang-orang yang kayak begitu tuh emang nggak ada niatan untuk argumentasi logis dan ilmiah. Cuman memang mocking aja. Kan budaya budaya di situ kan memang ya intelektualitasnya semakin menurun. Bahkan kita tahu lah ya keadaan anak muda di sana gimana gitu. Dan yang paling ngetren di antara mereka itu adalah meme dan salah satu korban meme di dunia barat itu adalah ya balik lagi tadi Islamofobia kayak begitu kan. Bagaimana 911 Ya, terus dibuat, bagaimana mocking terhadap Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini ya contohnya si anak muda itu tadi, si remaja itu tadi yang dia itu kalau kata saya memang nggak kalau kalau benci itu benci, cuman nggak sebenci itu, Ustaz. Cuman gara-gara budaya mockingnya aja, jadi kayak pengen terlihat lucu-lucuan di hadapan teman-teman mereka. Nah, ini kan ya, budaya-budaya toksik di remaja di sana kan sebenarnya agak mengkhawatirkan juga sih. Karena ya. ya gimana masa depan mereka Itu gitu, banyak masa depan dalam ya, artian itu banyak menimbulkan. Iya dari situ tuh banyak menimbulkan kebencian terhadap muslim, jadinya label Islamofobia itu diterapkan dari situ karena bagaimana pernyataan-pernyataan mereka atau penghinaan-penghinaan yang mereka lakukan itu bangkit Islamofobia itu kebanyakan dari situ, dari narasi ini tentang Muhammad ini yang menuju kepada Muhammad itu. ya. Dan tadi terakhir dia ada ngebahas tentang ini, Ustaz, tentang di ending ya kalau nggak salah tadi dia bilang di mana masjid ini nanti pendanaannya akan mengarah ke arah bomber. Baik lagi, Tadi dibahas juga ya di ya videonya. dia sempat sambil ketawa-ketawa Iya. bilang sama yang ngerekam. Dan gini, Ana juga baru ngebaca berita hari ini banget. Itu kalau nggak salah ada berita Elon Musk. Elon Musk itu sudah menyiapkan pendanaan untuk beberapa organisasi atau negara Islam gitu ya. Saya lupa nama pendanaannya itu apa. Cuman nggak jadi ditinjau ulang dulu karena takutnya nanti digunakan untuk alokasi terorisme. Dan narasi yang kayak gini terus terus terjadi nih, Zat. Gimana pandangan tuh? Nah, kalau seperti ini udah jelas ya, pengaruhnya udah dari pengaruh bagaimana politik, udah jelas tentang hal itu, tentang bagaimana negara-negara Islam itu ya tentunya dipendem terus biar nggak bisa maju pada dasarnya. Ya memang terorisme itu terjadi. Ya terorisme itu dalam setiap agama itu terjadi. Permasalahannya di sini sifat pengatribusian kepada agama Islam itu hal-hal yang nggak nggak benar sama sekali karena kita Ya, lihat sendiri ya tentunya Islam itu nggak pernah mengajarkan hal-hal seperti ini. Memang ada interpretasi ya setiap agama itu punya interpretasinya masing-masing. Islam itu nggak memandang sebagai agama yang damai, iya betul. Kita itu agama yang adil udah jelas. Tapi masalahnya tentang label terorisme dalam agama Islam itu sendiri itu suatu hal yang berlebihan karena ada pengaruh politik di sini. Ya tentunya ini masuk ke semua penjelasan bagaimana tentunya konflik di Palestina terjadi, bagaimana mereka orang-orang Zionis sendiri mereka itu punya propaganda sendiri ya, mereka itu ya tentunya punya apa ya maksud tersendiri untuk bagaimana mereka itu mau mengambil Al-Aqsa misalkan dari situ ya udah menciptakan nih istilahnya orang negara-negara barat itu kan ikut berpartisipasi di sini. Ya orang-orang barat itu pengen punya ya istilahnya tempat bagaimana penampungan nih untuk apa ya, istilahnya memperdagangkan ekonomi mereka ya ke daerah timur sana, makanya kapitalnya itu mau dijadiin Al-Aqsa di sana. Gaza yang bagaimana Trump sendiri udah statement udah jelas mau mengirim orang-orang Gaza sendiri problematik. Ya dia itu nggak tahu efek di balik yang ditimbulkan gimana. Ya itu karena ya ada teori segala macam yang membangun bagaimana dia mau bangun di situ untuk distribusi tentang dari Eropa, dari negara-negara barat ke Timur Tengah dan segala macamnya yang dibawa untuk bagaimana ke Laut Mati dan segala macamnya untuk dibuat pelabuhan dan segala macamnya hal-hal seperti itu.
Ya udah, maksudnya hal-hal seperti ini ya udah jelas ini agenda politik semua. Mereka itu punya agenda di barat sendiri, bagaimana pemerintah-pemerintah mereka, politik mereka bermain di sini. Masalahnya akibatnya itu meluas nantinya, bisa lu masuk bagaimana nih semua nih negara-negara Arab itu, wah masuk semua. Konfliknya bakal jadi meluas di sini, yang mana itu akan menimbulkan terorisme ketika lu menjajah seseorang dan orang itu defend, mencoba untuk membela diri, yang mana lu itu nggak bisa melabelinya sebagai seorang teroris. Kita ambil sampel Hamas sendiri, ya sebagai tentunya sebagai pembebasan dari negaranya dia, yang mana dia meyakini itu sebagai negaranya, sedang di negara leluhurnya berdasarnya, yang mana itu memang sebagai suatu hal fakta. Dan ketika lo mencoba mengganggunya, namun lo itu merabeli Hamas sebagai seorang teroris, dan itu suatu hal salah di sini. Ya kebanyakan itu karena pengaruh politik di situ. Ya mungkin itu. Ya, ya sepakat, no debat. Karena balik lagi memang agenda politik global itu pasti pasti selalu perlu musuh untuk dikalahkan bersama. Ya, jadi politik yang cenderung sekarang kan emang lagi viral-viralnya sekulerisme gitu ya, lagi jaya-jayanya. Jadi yang membangkang akan sekulerisme itu ya pasti akan dihancurkan habis-habisan, dan salah satunya yang mengekang sekulerisme itu sendiri itu adalah Islam. Karena jelas banget ya, oleh karena itu pasti akan selalu terjadi dan dibuat dan diskenariokan simbolisasi-simbolisasi Islam itu senantiasa dicitrakan buruk dalam media, ya dalam permainan-permainan yang sifatnya hiburan, industri-industri ya yang semacam itulah gitu. Karena balik lagi agenda politik itu adalah agenda yang sangat kuat, karena kehidupan kita balik lagi terpengaruh dan terprovokasi oleh agenda politik itu sendiri. Tapi menariknya, Stat, dari yang saya lihat, agenda ini nggak pernah berhasil. Dan justru semakin Iya, menyengsarakan mereka sendiri. Kayak, iya. apa nggak capek ya mereka, apa nggak putus asa ya? Ya maksudnya ya tentunya bagaimana retorikanya itu sama dari awal sampai akhir gitu, bagaimana mereka menyerang Islam itu selalu semuanya hampir sama. Ya, bagaimana Hindutwa, ekstremis Hindu misalkan bawanya itu Muhammad, orang-orang Zionis, ya tentunya kalau tradisi Yahudi sendiri yang ortodoksinya itu nggak mungkin menyerang Muhammad dengan bagaimana menikah dengan Aisyah, itu kontradiksi dengan pandangan mereka, pandangan tradisi mereka sendiri. Karena orang Kristen mungkin dari banyak dan orang Zionis sekularisnya mungkin yang lebih liberal, yang mereka menolak ortodoksi, dari situ memang ada beberapa dari mereka ya, yang mana mereka mengutuk ya tentunya karena prinsip sekuler mereka. Jadi makanya disebut ya Zionis sekuler atau Yahudi sekuler lah sebutnya. Orang-orang Yahudi itu ya tentunya Zionis ya, perbedaan tenggat waktu aja, kapan mereka menjadi Zionis. Pada akhirnya mereka akan menjadi Zionis tentunya. Mereka itu akan menyuarakan ya kesatuan negara Mesiah di bawah di bawah prinsip Yahudi mereka dari situ ya kan. Ya istilahnya mereka semua akan menunggu dajjal mereka. Raja mereka dari situ. Ya istilahnya ya tentu ini masuk semua nih misalkan tentang bagaimana politik yang terjadi di Gaza, politik yang terjadi di Timur Tengah ini udah masuk semua jadi penciptaan gerakan tokoh teroris dari sini yang mempengaruhi Islam, yang dikatakan bahwa ini adalah Islam dan segala macamnya padahal enggak. Tentunya ada penyebabnya dan tentunya itu menyalahi secara teologis tentang bagaimana pandangan Islam sendiri dan interesting ya, menariknya kalau mereka mengatakan bagaimana Osama bin Laden kalau kita lihat narasinya, ya 9/11 itu terjadi dan Osama bin Laden yang mana sebenarnya dituduhnya bukan dia doang ya dan, suratnya di Al Jazeera itu dia ngirim surat, oke. Itu ngirim surat beberapa suratnya, ya tentang bagaimana apa yang dilakukan oleh dia. Dan dia bilang sendiri, dia itu nggak melakukan atas nama Islam. Islam itu mengancam pembunuhan, mengancam membunuh anak-anak, anak kecil dan segala macamnya, right? Nah, yang terjadi adalah dia gunain pendekatan prinsip yang sama, pendekatan sekularis. Dia bilang sendiri, "Gue gunain prinsip lo yang sekularitas lo, yang lo doyan banget ngebom bayi, ngebom anak, ngebom semuanya, ya wanita, ibu hamil dan segala macamnya, gue itu gunain prinsip sekular lo, gue gitu nggak gunain Kristen. Gue itu nggak gunain prinsip Islam gue karena Muhammad SAW itu mengutuk siapapun yang melakukan hal itu dan gue tahu itu salah, ya.
Osama bin Laden itu dalam itunya sendiri bilang begitu. Masalahnya ya memang ada banyak konspirasi tentunya 9/11 ya itu udah nggak jelas. Maksudnya mana ada ya kan orang orang-orang gurun itu pandai jago banget dah mereka itu nabrakin gedung ya kan ya udah paling canggih banget yang mana gedungnya apa pesawatnya jauh kemana ya kan apa jatuhnya bisa begitu ya kan namanya lu konstruk dari pendekatan ini apa sih namanya Eee apa sih namanya, arsitektur, ya kalau lu lihat sendiri bagaimana lu ngebom di atas kenapa nyalain sampai ke bawah-bawah gitu ya kan, kayak ada bom di bawahnya yang lu taruh-taruhin ya kan, lu pencet dari bawah maksudnya ya Gini kan Bang, udah jelas ya, jadinya udah kayak pada tahulah ya. you can stop Iya the jadi plane setting but not the plan. iya, dan yang iyanya apa, ya ada yang namanya dancing Israelis tahu ya? Dancing Israelis itu orang-orang Yahudi berjoget di sana. Ya, ini tenar Tat, ya setelah 9/11 itu tenar. Tenars, namanya Dancing Israelis, ya. Bagaimana orang-orang Yahudi ada 5 orang, itu ada seorang wanita yang mengabari, dari situ yang melihat orang Yahudi 5 orang Israel, right. Dari situ mereka duduk, right, katanya, ya bergembira, right, melihat seperti itu, right. Dari situ, di televisi Hebrew, di televisi Israel mereka diundang, dan mereka itu menyetujui bahwa mereka itu pada dasarnya melakukan hal itu dan segala macam ya. Kocak-kocak, kenapa lu maksudnya nggak? Ya pada dasarnya mereka itu menyetujui, mereka itu dancing, mereka itu gembira dalam hal itu, melakukan hal-hal itu. Ya udah jelas ya semua konspirasi ya, konspirasi yang tentunya sepenuhnya fakta. Itu pekerjaan orang dalam. Ya karena lu bego banget lu percaya dan itunya gimana, orang-orang dari, Osama bin Laden, apa sih, mulah kan di Afghanistan, ya mereka itu nanyain ke mulahnya, Osama bin Laden ditanyain ya kan, ya dari lu nonton dari video Arab sendiri, mereka itu orang Taliban sendiri ngomong, bagaimana mereka nanyain apakah Osama bin Laden itu ngelakuin hal itu, pada dasarnya dia itu bilang gimana, "Lu ngelakuin hal itu nggak?" "Enggak," right. Pada dasarnya dia itu ngebunuh, yes, memang ada beberapa konflik memang terjadi, right, tapi partikular 9/11 itu yang dipertanyakan, Tat. Ya maksudnya apakah lu melakukan hal itu, right. Terus ditanya lagi katanya, "Enggak," terus udah minta Amerika buat dihukum, dihukumnya ke bagian dari Taliban, dari semua orang-orang Afghanistan, ya, atau dihukum dari semua negara-negara muslim, tapi orang-orang Amerika itu menolak, right. Dia itu ngomong sendiri pada Taliban, nggak tahu, terus dia bilang, "Nggak tahu kenapa orang Amerika itu punya agendanya sendiri." Ya gue nggak pandai berpolitik, tapi pada dasarnya itu gue ngelihat narasi bagaimana Osama bin Laden, ya atau figur-figur lainnya misalkan, ya banyaklah figur-figur ISIS sendiri, ya udah nanti kesensor semua ini. Ya tentunya mereka semua gimana ya, mereka itu menggunakan prinsip pendekatan yang sama dari bagaimana lo bawa demokrasi ke Timur Tengah dengan membom anak-anak kecil, membom wanita-wanita, membom orang-orang tua, yang mereka itu gunain pendekatan yang sama, gimana caranya lu ngerasain hal itu, mau nggak lu enak nggak dari situ. Jadi lu nggak bisa menyalahkan Islam, karena pada dasarnya mereka itu mengakui bahwa mereka itu salah, mereka itu nggak mengatakan Muhammad itu melakukan hal-hal itu, mereka mengatakan malah sebaliknya, right. Dari situ harus diperhatikan sendiri, suatu bentuk terorisme itu ditimbulkan ya karena bagaimana terjadinya sifat dendam dari bagaimana individu masing-masing atau warga masing-masing, masyarakat yang memang mereka merasa tertindas, ya itu naluri manusia itu seperti itu, mereka itu pendendam pada dasarnya dan mereka itu ya pada dasarnya sekalipun agama itu bilang bahwa itu salah, ya mereka itu tetap bisa melakukan hal itu, yang mana itu karena itu melawan kehendak mereka, mereka itu bisa melakukannya karena kehendak mereka sendiri. Tentunya itu suatu hal yang salah dalam Islam dan itu perbuatan yang dosa besar, ya, dan itu nggak dibenarkan. Jadi salah untuk mengatakan bahwa terorisme itu berasal dari Islam, gitu. Oke. Jadi, dia part dari agenda politik, tapi juga di sisi yang lain itu adalah sebuah keniscayaan ketika kita dijajah misalnya oleh Belanda, oleh negara-negara lain. Sebelum Indonesia itu merdeka, kita harus melawan kan begitu. Kita harus melawan, Yap, kita harus mencari independensi, kemerdekaan. Dan bagi Belanda, bagi orang-orang yang menjajah, kita adalah teroris, kita adalah orang-orang yang membangkang gitu. Karena yap, definisinya tidak selalu berkonotasi negatif kan. Nah, begitu juga iya, yang terjadi di Palestina, di negara-negara Timur Tengah gitu, yang sekarang ini merasa dan memang pada faktanya banyak sekali mereka itu punya kenangan pahit, punya kenangan yang yap, berdarah-darah
dan mereka berhak untuk melampiaskan semua emosi itu dalam bentuk terorisme. Lagi-lagi tidak dalam konteks yang selalu negatif gitu, yang kayak ngebom rumah ibadah ketika lagi ibadah, nggak kayak begitu gitu. Itu definisi yang berbeda dengan apa yang kita sedang bicarakan sekarang. Gitu ya, Set, ya. Ya mungkin ya itu sejauh ini kita cuman bisa ngereak itu dulu mungkin ya. Ke Ya, depannya kita tentunya bakal teriak banyak ya kita ngedibang orang-orang ya tentunya di sini ya tentunya kita balik lagi 103% udah balik lagi di sini. Insyaallah lah mungkin ke insyaallah. depannya kita undang juga beberapa orang atau mungkin ya kita interview dan segala macam ya. Kalau ya mudah-mudahan aja terus mendukung makanya dengan cara tentunya subscribe, like, ya, Komen di share bawah. komen yang penting. Ya, dan tentunya nanti kita buat banyak ya video shorts juga Ya, ya untuk buat ya tentunya karena ini satu-satunya podcast dakwah ya dan dibang react ya di Indonesia, yang right? berani yang berani yang Yang berani benar-benar membela keislaman di tengah banyaknya iya, syubhat yang kalian terima. iya, ya, ya mungkin ya sama seperti dulu juga kita tetap tetap prinsipnya tetap sama. Ya, bagaimana kita menyangkal orang-orang dengan narasi anti Islamnya, right? Insya Allah nextnya apa nih, Sat? Kita next episode apa? Kalau Ana Wah, sih pengennya menyarankan ya, Sat, ya. Ada satu YouTube channel yang lumayan meresahkan, Sat. Namanya ya biasa kan, agenda-agenda mereka kan biasanya menyimpulkan Islam. Namanya Sunan Nabi. Tapi isinya baik. ya bentuk animasi yang dimana dia menjelek-jelekan Nabi Muhammad SAW. Lagi-lagi masalah moral ya, masalah moral bukan masalah teologi dan lain-lain, karena itu nggak bisa dikalahkan oleh mereka. Saya sih pengennya kita ngedibang itu, Sat. Gimana nih? Antum setuju nggak? Ya mungkin nanti kita lihat aja lah ya. Ya Siap. maksudnya kan karena animasi sendiri itu banyak penghinaannya gitu. Karena ya Emang emang harus banyak yang harus disensor disensor. lah, banyak Ya, disensor perkataan itu sendiri ya. Cuman karena annoying, mengganggu banget. Ini aja udah mengganggu tadi dia ngomongnya banyak perkataan yang harus disensor sebenarnya. ya. Cuman ya udah. Insyaallah lah kita lihat aja lah nanti kita pokoknya ya pada dasarnya kita akan ngedibang, react video-video ringan ataupun berat sekalipun kita akan react semua insyaallah. Ya mungkin, ya itu aja mungkin ada yang mau ngeriak lagi, ya misal ada yang mau rekomendasi dan segala macamnya, ya bisa aja langsung di bawah komen atau bahkan Oke, support channel kita juga bisa lebih jauh lagi, mungkin itu aja sih, siap. kita lihat ke depannya. Ditunggu ditunggu episode-episode selanjutnya ya, teman-teman. Barakallah, barakallah fi ilmik. Ya, Ustadz Yuda, atas semua ilmunya yang sudah di-sharing ini luar biasa nih. Pemuda yang omongannya itu beda Terus gitu sama orang lain tuh. Keilmuannya udah jauh banget, teman-teman. Terima kasih ya juga buat cuman teman-teman yang udah nonton. Like, share, subscribe, dan ramein di kolom komentar. Ya, terima kasih. Syukron ala nistima minkum, afwan ala khoto. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.